Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo responer semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini ya? Tentunya senang sekali hari ini Jojo bisa menemani kembali nih responer dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Nah, responer, pernah nggak kita berpikir bahwa kebiasaan sehari-hari di rumah yang terlihat sepele ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan seluruh keluarga? Mulai dari cara kita mencuci tangan, mengelola sampah, hingga kebiasaan buang air besar. Semuanya memiliki peran penting dalam mencegah penyakit. Namun, masih banyak di antara kita nih yang belum menyadari bahwa perubahan kecil dalam perilaku justru menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Bahkan bisa menimbulkan risiko yang berbahaya bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Nah, untuk itu STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat bukan hanya soal fasilitas, tetapi lebih kepada perubahan perilaku kita sehari-hari agar hidup lebih sehat, bersih, dan terbebas dari berbagai penyakit. Mulai dari kebiasaan buang air besar, mencuci tangan, hingga pengelolaan sampah dan air minum di rumah tangga. Oleh karena itu, pada talkshow kali ini kita akan membahas nih sebuah tema yang sangat penting dalam dunia kesehatan, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita nantinya sudah gabung juga nih bersama Jojo dari kedua narasumber kita yang sangat berkompeten ya dalam bidangnya dari Puskesmas Ketaping yang akan berbagi informasi dan pengetahuan kepada kita semua. Nah, sebelumnya Jojo akan sapa-sapa dulu ya kepada dua narasumber kita yang hari ini ibu dan kakak yang cantik-cantik nih sudah bergabung bersama Jojo di Studio Respon. Yang pertama ada Ibu Rita Nilawati sebagai PJ Program Kesehatan Lingkungan. Mungkin Ibu bisa disapa dulu Ibu untuk seluruh pendengar kita. Ya, salam sehat kepada pendengar Responer 93 FM. Saya dari Puskesmas Ketaping akan membahas tentang STBM. Semoga kita sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik, terima kasih Ibu untuk sapa-sapanya untuk seluruh responer dimanapun berada. Nah, yang kedua juga ada Ibu Yolanda Zukri ya sebagai PJ Program Kesehatan dan Olahraga. Selamat pagi Ibu, mungkin bisa disapa-sapa juga pendengar kita. Ya, selamat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Iya, amin. Nah, itulah responer tadi dua narasumber kita yang cantik-cantik ya dan sudah siap membagikan ilmunya mengenai STBM untuk responer semua atau untuk kita semua di hari ini. Dan sebelumnya juga Jojo mengucapkan mungkin hari ini spesial Hari Kartini ya Ibu ya. Mungkin kita mengucapkan selamat Hari Kartini nih untuk semua perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Nah, oke Ibu, tapi sebelumnya responer kita akan langsung masuk nih ke topik pembahasan kita di hari ini tentang sanitasi total berbasis masyarakat ya atau STBM. Nah, untuk itu bagi responer yang ingin bertanya tentang topik ini boleh nih langsung saja bergabung di WA kita di 0821 55668003. Dan bisa juga ya kami tunggu sampai dengan jam 11 nantinya responer. Kita juga melakukan live streaming di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, untuk Ibu Yuli dan Ibu Yolanda ya dan Ibu Rita, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Bu. Untuk Ibu Yolanda dan Ibu Rita, bisa nggak kita jelaskan dulu nih secara sederhana apa sih itu STBM dan mengapa program ini sangat penting untuk masyarakat saat ini? Nah, baik, saya akan langsung ya. STBM itu adalah merupakan pendekatan kepada masyarakat untuk mencegah sanitasi yang baik dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dari STBM kita bisa mengajak masyarakat dan kami punya kader-kader kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan sanitasi untuk mau bekerjasama dengan kami tenaga sanitasi di lapangan. Nah, STBM sendiri itu merupakan pola hidup bersih dan sehat agar masyarakat kita tidak lagi mau dan tidak mau merubah kebiasaannya sehari-hari ke hidup bersih dan sehat. Nah, STBM itu sangat penting dalam program kesehatan lingkungan karena merupakan ujung tombak untuk sanitasi dan
masyarakat kita juga mampu bersama-sama kita ajak dan tidak lagi berpola dan sanitasi yang buruk di masyarakat, karena sanitasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk STBM ini kita selalu dalam melakukan pemicuan. Pemicuan di sini kita mau mengajak masyarakat agar hidup berpola hidup bersih dan sehat. Kita tekankan kepada masyarakat budaya hidup malu dan tidak harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan dan lingkungan yang berkualitas dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, itu dari STBM sendiri. Oke, terima kasih Ibu Rita ya sudah menjelaskan secara sederhana apa itu STBM. Nah, mungkin dari Ibu Yolanda sendiri ada nggak kira-kira tambahan nih mengenai apa itu STBM dan mengapa penting bagi masyarakat juga? Ya, STBM itu dikatakan penting bagi masyarakat karena di sana kita disuruh berperilaku hidup bersih dan sehat. Di mana kalau kita sudah berperilaku hidup bersih dan sehat itu kita bisa terhindar dari berbagai penyakit, lingkungan kita bersih, untuk kita mandiri untuk dalam pengelolaan sampah, lingkungan kita sehat dan nyaman. Jadi kita untuk menjalani kehidupan kita jadi lebih nyaman, tenang dan jauh dari penyakit gitu. Oke, jadi STBM ini memang sangat penting sekali ya Ibu ya untuk masyarakat di sekitar kita ya, karena ini menyangkut pola hidup ya, tentang kebersihan dan juga terhindar dari penyakit. Memang betul sekali nih, sanitasi ini sangat penting dan urgent untuk kehidupan kita. Nah, oke Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Di STBM ini kan menekankan perubahan perilaku tanpa subsidi. Nah, menurut Ibu bagaimana cara efektif mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli sanitasi? Mungkin dari Ibu siapa dulu nih yang mau menjawab pertama? Karena di STBM itu kita tidak lagi ada subsidi. Subsidi di sini contohnya bantuan kan. Kalau bantuan dari pemerintah kabupaten kita itu tidak ada lagi seperti jamban sehat kan. Karena dulu di tahun 2015 itu ada bantuan jamban sehat dari pemerintahan. Sekarang tidak lagi, kita harus mengajak masyarakat untuk mampu untuk kebersihan diri lingkungannya sendiri. Karena dari dana swadaya itu harus dari kita sendiri. Karena kalau kita dibantu terus kita malah tidak mau untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya itu untuk pembuatan jamban. Nah, maka kita harus mengajak masyarakat itu sendiri mau membuat jamban sehat itu sendiri. Dengan sepertinya kita menabung misalnya, atau dengan membuat arisan jamban seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan subsidi. Kita tidak lagi ada subsidi dari pemerintah, karena harus mampu masyarakat itu sendiri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik Ibu. Berarti kalau untuk kayak subsidi itu kayak seperti jamban itu udah tidak ada lagi ya Bu ya. Jadi kita mendorong masyarakat untuk lebih mungkin peka lagi ya, untuk mandiri. Butuh untuk dirinya sendiri. Iya, untuk diri sendiri, lebih peduli lagi ya untuk diri sendiri tanpa subsidi saat ini. Oke. Nah, kemudian dari Ibu Yolanda kira-kira ada mau ditambah lagi Bu? Ya, karena itu kan kebutuhan untuk kebutuhan diri sendiri gitu kan. Jadi kita harus merasa ini butuh untuk kita, jadi kita harus perjuangkan lah gitu, gimana caranya, kayak dibilang Kak Rita tadi, dengan cara arisan, kita bikin arisan, nanti kita gotong royong mengerjakannya sama-sama gitu kan. Begitulah kira-kira. Oke, iya. Nah, jadi untuk responden semua lebih harus memperhatikan diri sendiri ya. Lebih harus memperdulikan diri sendiri walaupun tidak ada subsidi, tapi itu kan demi kesehatan kita nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, dalam pilar pertama nih tentang stop buang air besar sembarangan atau BABS, apa kira-kira tantangan terbesar yang sering ditemui di lapangan nih Bu? Nah, kalau itu kan dalam STBM merupakan pilar pertama, itu stop buang air besar sembarangan yang dikatakan dengan ODF, Open Defecation Free. Nah, berarti kita tidak lagi boleh membuang tinja, itu dinamakan dengan tinja sembarang tempat. Nah, contohnya kan
yang sering kita temui di lapangan masih banyaknya masyarakat kita yang buang air besar di sembarang tempat, misalnya di sungai kan, di kebun, atau yang dikatakan dengan asoy terbang kalau di zaman dulu ya kan. Masih banyak kita temui di lapangan. Nah, itu kita untuk di masyarakat kita lakukan pemberdayaan dengan cara pemicuan tadi. Kita undang masyarakat, kita ajak masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku adat dan segala macamnya serta ketua pemuda dan wali korongnya untuk mau melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan melalui pemicuan. Pemicuan ini supaya masyarakatnya kita timbulkan budaya malu. Malu nggak ibu-ibu buang air besar di sembarang tempat, contohnya di kebun atau ada ketika mereka membuang tinjanya sembarang tempat kan, buang air besar sembarang tempat. Misalnya tetangganya lewat, apakah ibu tidak malu? Kemudian atau ada di dalam keluarganya atau lansia, apabila tiba-tiba hari hujan, bagaimana caranya mereka membuang air besar kan? Jadi itulah kita munculkan di acara pemicuan tersebut agar masyarakat ini mau merubah perilakunya dan tidak lagi membuang air besarnya di sembarang tempat. Itulah yang dikatakan tidak boleh buang air besar di sembarangan tempat. Oke, berarti kalau ini kendala ataupun tantangan terbesar yang sering ditemui di lapangan itu mungkin masyarakatnya yang masih bandel ya Ibu ya, yang masih belum patuh untuk atau memikirkan mengenai apa sih bahayanya atau efeknya ke depannya dari buang air besar sembarangan itu. Atau kalau yang seperti Ibu bilang asoy terbang ya Bu ya. Ya itu memang sering banget terjadi ya Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, banyak masyarakat nih yang menganggap harus punya jamban dulu untuk stop BABS atau buang air besar sembarangan. Nah, bagaimana Ibu menjelaskan bahwa perubahan perilaku justru lebih utama dibanding ketimbang harus punya jamban pribadi dulu? Ya, untuk di lapangan kita sih agak susah juga ya. Kadang masyarakat kita ini tidak tergolong miskin lagi kalau dikatakan. Kadang kan masih banyak yang punya kendaraan di rumahnya tapi tidak punya jamban kan itu. Yang sering kita temui kan. Nah, itulah dengan adanya pemicuan tadi, dengan adanya kader kesehatan lingkungan tadi dan sanitasi tadi, kita menghimbau masyarakat kita tadi agar mau mengutamakan kepentingannya untuk hidup bersih dan sehat tadi. Dan menekankan apa itu bahaya-bahaya kita kalau kita tidak buang air besar di tempat jamban sehat. Itulah yang kita ajak masyarakat kita tadi agar mau merubah perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Oke, nah kira-kira dari Ibu Yolanda ada tambahan Ibu? Ya, kita bilang aja ke masyarakat, istilahnya dia udah punya motor tapi jambannya nggak ada, harusnya jamban lah yang lebih diutamakan gitu kan, karena jamban itu sangat penting untuk pencegahan penyakit, untuk kenyamanan. Karena kalau BAB sembarangan itu kan kayak BAB di paraknya atau di belakang rumahnya gitu kan, nanti mana tahu keinjak sama dia, akhirnya kan dia juga yang bau atau jadi merasa kotor gitu kan. Iya betul. Oke, nah itu ya, jadi respon gitu ya, mungkin tidak harus punya jamban pribadi dulu nih untuk mencegah BABS ya atau buang air besar sembarangan, tapi kita mungkin untuk biaya mungkin tidak terlalu mahal ya, lebih kita memikirkan atau memprioritaskan itu karena itu kan merupakan sebuah kewajiban untuk kita sendiri nih, karena tentang kesehatan ya, gimana kita menjaga pola hidup ataupun lingkungan kita menjadi sehat ya, dan terhindar dari segala penyakit. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa nih kriteria jamban sehat yang benar-benar aman sesuai konsep STBM nih Bu? Kira-kira ada nggak kriteria jambannya atau lebarnya, tingginya atau bagaimana gitu Bu? Syarat jamban sehat yang dikatakan memenuhi syarat itu dari Dinas Kesehatan telah disampaikan bahwa yang memenuhi syarat itu terdiri dari 2 aliran septic tank. 1 untuk bak penampung dan 1 untuk resapan. Itulah yang dikatakan memenuhi syarat. Karena kalau kita tidak punya bak penampung, suatu waktu dia akan tumpah ke wilayah lain atau ke tempat lain. Kemudian bak penampung itu tidak retak dan tidak harus bersih dan
tertutup dan tidak bisa dijangkau oleh binatang atau hewan lainnya seperti anjing atau ayam misalnya kan. Kemudian higienis, tidak perlu mahal, tidak perlu mahal, tapi memenuhi syarat. Dikatakan memenuhi syarat di sini tertutup dan tidak dijangkau oleh binatang atau hewan peliharaan misalnya kan. Itulah yang dikatakan memenuhi syarat. Dan di bak penampung pertama itu di bawahnya dikasih semen karena resapannya akan tumpah ke resapan kedua. Itu yang dikatakan jamban yang sehat yang memenuhi syarat dengan 2 bak penampung. Oke. Nah, berarti kalau untuk kriterianya itu untuk jamban sehat itu dari Dinkes ya Bu ya, aturan Dinkes itu harus memiliki 2 saluran dan 2 bak penampung ya. Pertama untuk resapan dan yang kedua untuk mungkin sentralnya ya Bu ya. Dan untuk yang bak penampung ini untuk resapannya itu harus di plester mungkin ya Bu ya di bawahnya supaya tidak merembes atau meresap ke bak penampung satu lagi dan tidak melebar kemana-mana. Oke, kira-kira dari Ibu Yolanda ada tambahan Bu? Iya, kayak kita juga harus memperhatikan jaraknya dari sumber air bersih ya Bang ya. Betul Jadi banget. harus sekitar 10 meter dari sumber air bersih kita atau 12 meter lah gitu kan. Agar tidak tercemar air bersih yang kita pakai sehari-hari untuk mandi, untuk beraktivitas, untuk memasak gitu kan Bang ya. Habis itu tidak mencemari permukaan tanah gitu kayak Kak Rita bilang tadi kan tertutup dan harus diplester agar tidak meresap ke tanah dan meresap ke sumber air bersih kita tadi gitu. Oke, ya tadi berarti ada beberapa kriteria. Yang pertama kita harus mempunyai 2 saluran dan yang kedua itu jauh dari sumber air bersih ataupun sumur ya Ibu ya. Iya. Nah karena itu memang nanti juga akan ada resapan-resapan yang nanti bisa mencemari sumber air bersih kita ya ataupun sumur yang di sekitar jamban tersebut. Dengan jarak 12 meter ya Bu ya. Dengan jarak 12 meter dari sumber air bersih itu minimal ya Bang. Minimalnya. Oke, minimalnya 12 meter dari sumber air bersih di rumah kita. Oke. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Kita beralih ke pilar kedua, yaitu mengenai cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, mengapa cuci tangan dengan air saja tidak cukup nih Bu? Iya. CTPS ini merupakan pilar kedua dari STBM. Nah, kita tidak bisa bersih dengan air saja. Karena sabun itu merupakan berfungsi untuk mematikan kuman atau melunturkan kuman sehingga kita terhindar dari bermacam penyakit. Karena cuci tangan pakai sabun ini harus dibiasakan atau kebiasaan sehari-hari dan tidak hanya mencuci dengan air saja karena itu dikatakan belum sehat. Nah, kalau kita menggunakan sabun habis mencuci tangan itu boleh dikatakan sehat. Oke. Berarti memang sejatinya kalau cuci tangan itu harus pakai sabun ya Bu ya untuk membunuh kuman ya. Nah kira-kira kalau untuk mencuci tangan itu untuk sabunnya apakah ada kriteria sabunnya atau ya misalnya ya seperti Dettol atau sebut merek gitu ya. Yang 99 membunuh kuman nih 99%. Ya pokoknya pakai sabun. Pokoknya pakai sabun apa aja ya Bu ya. Iya apa aja boleh ya. Oke siap. Nah kita lanjut lagi ya Ibu ya ke pertanyaan. Tadi sebelumnya dari Ibu Yolanda kira-kira ada tambahan nggak nih? Iya, kayak kita mencuci tangan itu kan Bang, itu bisa memutus rantai penyakit gitu Bang, dari kumannya tadi udah mati. Jadi kalau seandainya kita habis megang kotoran, tangan kita udah bersih, kita mau makan pun enak nyaman gitu kan Bang. Iya benar banget. Jadi penyakit nggak jadi masuk ke kita gitu. Iya oke. Apalagi budaya kita kan kalau makan nggak pakai tangan langsung kurang sedap ya Bu ya. Iya Bang. Nah jadi enakan pakai tangan. iya betul banget. Apalagi kalau pakai makan nasi padang ya, nasi bungkus tuh. Nah jadi itu ya Responer, untuk mencuci tangan tuh memang harus betul-betul ya. Jangan lupa mencuci tangan tuh wajib pakai sabun karena kalau hanya air biasa saja, memberes dengan air biasa saja itu kurang maksimal ya Bu ya. Kurang membunuh bakteri yang ada di tangan kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Nah, dari sisi kesehatan, kerja dan aktivitas sehari-hari, kapan saja nih waktu yang paling penting untuk melakukan CTPS ini Bu? Nah, ada beberapa waktu penting untuk melaksanakan cuci tangan pakai sabun ini. Yang pertama sebelum makan, itu yang pertama dulu. Oke, sebelum makan. Ya, sebelum makan kita akan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian sesudah makan,
Dan yang ketiga, kita dari kamar mandi kita juga wajib cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau kadang kita habis bermain, kalau seperti anak-anak kita di rumah kan harus tersedia cuci tangan pakai sabun. Oke. Nah, kemudian kalau kita habis pokoknya dari lapangan atau segala macamnya, kita harus melakukan cuci tangan. Itu sangat penting untuk kesehatan. Oke, berarti kalau untuk aktivitas-aktivitas sehari-hari ya Bu, seperti bermain ataupun dari kamar mandi atau dari WC ya, dan juga habis memegang atau alat-alat yang sangat kotor ya Ibu ya. Mungkin dari Ibu Yolanda ada tambahan Bu? Ya misalnya kayak ada bapak-bapak ibu-ibu di rumah yang punya hewan gitu kan, habis megang hewan sebelum makan kita juga harus cuci tangan gitu kan, karena hewan itu kan kadang dia membersihkan kotorannya gitu kan, jadi lebih baik dicuci tangan pakai sabun gitu kan. Oke, berarti untuk dari sisi kesehatan itu, untuk dari secara aktivitas sehari-hari itu memang seperti apapun yang kita lakukan kita harus wajib mencuci tangan ya Bu ya, karena mungkin memang kalau Jojo pernah dengar juga sumber penularan ataupun infeksi yang paling banyak ataupun yang paling rentan itu dari tangan ya Bu ya. Karena tangan ini kan sarang kuman. Iya, betul banget. Karena kan apa yang kita pegang, dan ini kan alat ini juga ya, alat untuk tubuh kita untuk makan ataupun memegang atau bagaimana. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu kita harus ya selalu mencuci tangan, walaupun megang pulpen ataupun yang terlihat bersih belum tentu bersih 99% ya Bu ya. Jadi itu memang sangat penting sekali ya Responer. Oke Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan cuci tangan pakai sabun nih Bu, atau CTPS dengan benar. Nah, dari Ibu sendiri bagaimana nih cara edukasi yang paling efektif agar kebiasaan ini bisa diterapkan untuk seluruh masyarakat dimanapun berada? Ya, kalau kita di lapangan kita bersama-sama mengajak masyarakat itu di posyandu misalnya kan, kita lakukan cara cuci tangan pakai sabun yang benar, prakteknya langsung. Kemudian di tempat-tempat umum seperti sekolah-sekolah kita ajak anak-anak sekolah untuk melakukan praktek cuci tangan pakai sabun. Kemudian banyak grup-grup senam dan lansia segala macamnya kita lakukan praktek cuci tangan pakai sabun yang benar. Oke. Dari Ibu Yolanda ada tambahan kira-kira Bu? Oke, cukup. Nah, berarti kalau untuk edukasinya mungkin lebih banyak ke sekolah-sekolah ya Bu ya, dengan cara praktik langsung, turun ke masyarakat ya Bu ya. Apalagi kan kalau kita lebih ini ya menekankan kepada anak-anak sekolah nih, karena kan anak-anak sekolah yang paling rentan ataupun masih banyak yang belum tahu ya bahaya ataupun apa sih kalau terjadi jika tidak mencuci tangan, apalagi di anak-anak sekolah dasar ya Bu ya. Makanya setiap sekolah itu ataupun dimanapun selalu disediakan tempat cuci tangan dan juga untuk mengarahkan anak-anak untuk selalu mencuci tangannya. Oke, Ibu, untuk itu kita akan break sebentar ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi nih tentang CTPS dan juga STBM. Nah, untuk itu Responer jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Ya, masih kembali lagi bersama kami tentunya ya pada program Talkshow hari ini dengan tema sanitasi total berbasis masyarakat nih. Tentunya masih bersama dengan Jojo dan juga dua narasumber kita yaitu Ibu Yolanda dan Ibu Rita ya Bu ya. Oke, untuk itu kita kembali lagi Bu dengan pembahasan kita mengenai CTPS dan juga STBM ya. Nah, sebelumnya Ibu kita baca-baca dulu nih, ada pertanyaan-pertanyaan juga dan sapa-sapa juga di TikTok kita ya Bu ya. Yang pertama itu ada Bang Emri nih. Selamat pagi Ibu katanya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Emri. Bang Emri. Iya, dan kemudian ada juga nih dari Bang panggil aku Adit ya. Bertanya, pagi Bang Jo, temanya apa Bang? Maaf aku telat gabung. Ya, kita temanya hari membahas tentang STBM ya Bu ya. Dan juga tentang cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian ada juga nih Bu dari Kak Latte, semangat Ibu Yanda. Wah, Ibu Yanda ada fansnya nih. Nah, Ibu ada pertanyaan nih di TikTok kita Bu dari Bang Pisces Boy. Nah, Bang Pisces Boy bertanya Bu, kira-kira apa saja Bu jenis penyakit yang dapat dicegah dengan rutin mencuci tangan pakai sabun Bu?
Ya, Abang siapa tadi? Bang Pisces Dari Boy. halo Bang Pisces Boy. Beberapa macam penyakit yang untuk yang bisa kita atasi dari cuci tangan pakai sabun. Itu bisa ISPA misalnya kan, seperti batuk. Karena kita kalau tidak mencuci tangan langsung pakai sabun, kita kan langsung makan, kemudian bakteri atau kumannya langsung masuk ke dalam. Kemudian bisa mencegah diare. Nah, kita tidak terjadi diare atau menceret-menceret kalau kita tidak cuci tangan pakai sabun, Bang Pisces Boy. Iya, Bang Pisces Boy. Oke, ada lagi Ibu tambahannya? Dan juga banyak lagi penyakit menular lainnya yang bisa kita atasi dengan cuci tangan pakai sabun. Oke, siap. Dari Bu Yanda ada nggak kira-kira tambahan Ibu untuk pertanyaan dari Bang Pisces Boy di TikTok kita? Ya, untuk mencegah diare yang pastinya Bang ya, yang paling penting karena kuman yang tadi sebelum kita cuci tangan kan masih melengket di tangan, jadinya kalau kita nggak cuci tangan jadi kumannya tidak mati gitu kan, jadi kita langsung makan kumannya bersama makanan gitu. Itu yang menyebabkan kita sakit perut sehingga terjadinya diare gitu. Oke, nah jadi itu ya Bang Pisces Boy ya. Jadi penyakit yang tertular nih, jika kita tidak mencuci tangan itu pertama ada ISPA dan diare ya. Diare yang paling sering-sering banget terjadi nih untuk semua kalangan ya Bu ya, tanpa memandang. Nah untuk itu jangan lupa ya Bang Pisces Boy ya, selalu cuci tangan pakai sabun. Betul. Oke Ibu, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya di talkshow kita pada hari ini. Nah, pada pilar ketiga, bagaimana cara sederhana memastikan air minum dan makanan di rumah tetap aman dan higienis, Bu? Nah, kita lanjut ke pilar ketiga dari STBM. Betul. Nah, itu pilar ketiga dari STBM yang isinya tentang pengelolaan air minum dan makanan yang aman. Nah, air minum di sini misalnya harus kita masak terlebih dahulu. Belum bisa kita katakan aman dan bersih sebelum kita masak dengan 100 derajat Celcius. Dan juga belum bisa juga kalau kita tidak memasaknya, belum bisa juga dikatakan sehat. Karena air minum ini kalau kita tidak memasaknya, kadang kuman-kuman yang ada dalam air itu kita tidak tampak. Kita tidak tampak karena bisa terminum langsung oleh kita. Makanya air minum itu boleh kita masak terlebih dahulu. Misalnya juga air galon atau depot juga boleh kita masak terlebih dahulu. Karena belum bisa kita katakan sehat sebelum kita memasaknya terlebih dahulu. Oke, berarti air-air isi ulang itu belum tentu juga bisa dikatakan 100% menjamin higienis dan kesehatannya Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk dari air minum ya, untuk kita konsumsi itu memang harus dimasak dulu dengan suhu 100 derajat Celcius untuk mematikan bakteri-bakteri yang terikut di dalam air tersebut ya Bu. Oke Bu, tapi sebelumnya kita lanjut lagi Bu, tentang pilar ketiga ini ada lagi nih yang masuk Bu, pertanyaan di TikTok kita Bu dari Bang Adit. Nah Bang Adit bertanya Bu, lebih baik mana nih Bu, hand sanitizer dengan sabun untuk cuci tangan, perbandingannya kira-kira, atau sama-sama oke kah, atau ada yang lebih unggul kira-kira begitu Bu, perbandingannya antara hand sanitizer dengan sabun? Ya, sama-sama antiseptik. Kalau sabun juga dikatakan antiseptik, hand sanitizer juga dikatakan ya antiseptik. Kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih aman atau sabun daripada antiseptik. Sabun juga punya antiseptik yang terdapat dalam sabun. Nah, juga mengandung anti kuman yang ada di dalam sabun tersebut. Oke, nah itu ya untuk Bang Adit ya. Jadi kalau untuk dikatakan mana yang lebih aman, keduanya aman ya Bu ya, karena sama-sama memang tugasnya untuk antiseptik ya, mencegah dari bakteri dan juga untuk memang untuk membantu membersihkan ya Bu ya, membunuh dari kuman-kuman. Nah itu ya Bang Adit ya. Jadi kalau untuk pakai hand sanitizer juga masih oke ya Bang Adit ya. Ya boleh. Oke Ibu, kita lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, apa saja kesalahan umum masyarakat dalam mengelola makanan rumah tangga yang sering berdampak pada kesehatan nih Bu? Ya, kalau yang sering kita temui di lapangan untuk pengelolaan makanan di rumah tangga, misalnya kalau ibu-ibu itu sering kadang lupa misalnya untuk sayur misalnya
untuk sayur kita tidak mencek untuk pencucian misalnya kan, atau untuk daging misalnya tidak diperhatikan kebersihannya dan cara penyimpanan serta cara pengolahan. Kadang di dalam pengolahan kita sering kadang tidak terlalu matang atau masih ada kumannya, atau kadang di dalam sayuran masih terdapat ulat atau gimana. Dan kebersihannya juga sering kurang terabaikan untuk pengolahan makanan. Serta dalam penyimpanan. Juga dalam penyimpanan kadang habis kita masak, kita tempatkan di mana saja tanpa tertutup. Kadang dikerumuni lalat atau misalnya tikus yang ada di rumah misalnya kan. Seperti kecoa juga sering terabaikan oleh di rumah tangga misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Maka untuk makanan harus kita perhatikan kebersihannya dan higienis. Oke. Kira-kira ada Bu Yolanda ada tambahan, Bu? Iya, kayak seperti penggunaan minyak goreng itu ya Bang ya, harusnya tidak boleh digunakan berkali-kali gitu kan. Habis itu kayak penggunaan alat makan secara bersamaan gitu Bang. Jadi harus beda, kayak talenan untuk pemotong daging sama sayur kalau bisa dibedain lah gitu. Karena kita nggak tahu kan kuman yang ada di kayak daging atau ikan tadi menempel di pisaunya dan akhirnya menempel juga di sayur yang kita potong tadi gitu Bang. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Nah, berarti itu ya responer untuk yang sering nih menjadi atau jadi kecolongan ya untuk mengelola makanan rumah tangga yang berdampak pada kesehatan. Yang pertama itu penyimpanan yang paling penting. Kemudian pencucian dengan bahan-bahan masak kita ya, contohnya seperti sayuran dan juga mungkin olahan-olahan yang kita masak, dan kemudian alat masak kita. Tidak boleh bersamaan ya, seperti yang katakan Ibu Yolanda tadi, untuk memotong daging tuh harus dibedakan ya, kalau bisa talenannya atau pisaunya dengan sayur. Karena itu bisa dipisah karena itu bisa membawa atau menyangkutkan bakteri yang ada di daging bisa ke sayur. Jadinya kontaminasi silang gitu. Oke, dari terkontaminasi silang ya Ibu ya. Oke, siap Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan yang berikutnya nih. Untuk pilar keempat Bu, kita masuk pilar keempat itu tentang pengelolaan sampah Bu. Nah, kira-kira bagaimana nih penerapan prinsip 3R ya Bu, reduce, reuse, dan recycle yang mudah dilakukan di rumah Ibu? Iya, kita masuk ke pilar keempat dari STBM. Nah, pilar keempat itu adalah pengolahan sampah rumah tangga yang aman. Di dalam rumah tangga kita sering menghasilkan sampah seperti plastik atau limbah habis memasak. Itu ada sampah domestik dan non-domestik. Seperti kalau sampah domestik itu bekas-bekas makanan, sisa-sisa makanan, kemudian sampah-sampah plastik. Itu dalam rumah tangga tidak boleh kita campur. Harus kita pisah. Kalau sampah bekas makanan, sisa-sisa makanan atau sayur-sayuran, harus kita pilah, harus di dalam rumah tangga kita tempatkan di tempat yang berbeda. Kemudian untuk sampah botol-botol plastik atau bekas-bekas bungkus makanan juga harus kita pisah. Nah, untuk pendaur ulang sampah juga kita bisa lakukan untuk sampah domestik. Di dalam sampah domestik ini kita lakukan pendaur ulang, misalnya sampah plastik bisa kita olah, atau dengan sampah-sampah sisa makanan juga kita lakukan dengan untuk membuat kompos atau pupuk di dalam rumah tangga. Kita bisa juga buat pupuk, bisa kita pakai untuk tanaman atau bunga kemudiannya kan. Itu yang kita lakukan lihat di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan setiap hari. Oke, baik Ibu. Nah, kita lanjut lagi ya Bu ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya itu seberapa besar Bu dampak pengelolaan sampah yang buruk terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat Bu? Untuk pengelolaan sampah yang buruk nih Bu. Ya, kalau pengelolaan sampah yang buruk itu misalnya di masyarakat kan kita bisa lihat hanya membuang sampah di sembarangan tempat saja. Misalnya hasil-hasil sisa makanan atau kertas-kertas atau plastik, itu adalah sampah yang buruk dan sanitasi yang jelek di masyarakat. Karena sampah ini bisa menimbulkan bau, menimbulkan lalat yang bisa hinggap ke makanan lagi. Lalat tadi membawa ke makanan yang ada di rumah kita atau bisa di kedai-kedai kan, banyak sekali sisa-sisa sampah yang berserakan. Itu sampahnya tidak diolah, dibuang ke di mana saja, kemudian tidak dikumpulkan
hanya dibiarkan saja di lingkungan sekitar rumah masyarakat. Itu akan menyebabkan berbagai macam timbulnya penyakit di lingkungan masyarakat. Oke, betul banget. Nah, dari Ibu Yolanda sendiri ada tambahan nggak Bu kira-kira Bu mengenai pengelolaan sampah ini Bu? Iya, kalau sampah di rumah kita sendiri lah Bang ya, kalau nggak dikelola kan, oke dibuang aja di sembarangan, nanti kan lama-lama lalat muncul gitu kan, akhirnya datanglah datanglah dia ke makanan kita, akhirnya menyebarkan penyakitnya jadinya kan, jadi kita jadi diare, habis itu jadinya polusi udara gitu Bang, karena bau gitu kan, jadinya kita yang di rumah itu jadinya nggak nyaman jadinya kan Bang, karena rumah kita udah bau karena sampah gitu kan. Habis itu kalau dilihat dari itunya lingkungannya Bang, kayak jadinya pencemaran ke tanah sama ke air gitu Bang. Karena air sampah itu kan air lindinya tuh sangat berbahaya gitu Bang, bagi tanah maupun bagi kita sendiri gitu Bang. Iya, oke. Ya, jadi kalau ditanya seberapa besar dampaknya sangat Banyak, besar sekali. Iya. Apalagi terutama bagi makanan ya di rumah, untuk kesehatan kita juga, untuk yang kita konsumsi. Oke, kita lanjut lagi Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Pada pilar kita masuk ke pilar yang kelima Bu, yaitu pada pilar kelima ini mengenai pengelolaan limbah cair. Sering dianggap sepele Bu, apa risiko yang bisa terjadi jika limbah cair tidak dikelola dengan baik? Iya, kita masuk ke pilar kelima dari STBM, yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman. Nah, limbah cair yang dihasilkan rumah tangga itu misalnya air limbah pencucian, pencuci piring, sisa-sisa makanan, dan hasil cucian sabun atau pakaian. Kalau limbah itu tidak dikelola dengan baik, kita biarkan saja melewati pekarangan rumah atau di belakang rumah tanpa ditutup atau tidak dilakukan pembuatan septic tank, itu akan sangat berbahaya sekali untuk lingkungan. Karena limbah ini juga mencemarkan berbagai macam penyakit. Karena dari minyak yang sisa-sisa makan itu tidak bisa terurai di tanah. Karena bisa menyebabkan lingkungan kita menjadi kumuh. Karena jika kita biarkan begitu saja di lingkungan rumah tangga. Kalau kita tidak buatkan septic tank, itu sangat jelek sekali untuk lingkungan masyarakat. Oke Bu. Nah, kita lanjut lagi ya Bu ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana peran masyarakat sebagai pengambil keputusan dalam keberhasilan program STBM ini, Bu? Mungkin dari Ibu Yolanda dan Ibu Rita bisa memberikan penjelasannya, peran masyarakatnya, Bu. Kita dari tenaga sanitasi untuk bersama-sama dengan kader sanitasi, kita mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat serta wali nagari mau mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Kita ajak secara bergotong royong, mau bergotong royong di lingkungannya sendiri. Itu yang kita lakukan di masyarakat. Oke, itu ya untuk berarti untuk pengambil keputusannya untuk mensukseskan ya program STBM ini, mendorong masyarakat untuk saling gotong royong. Oke, dari Ibu Yolanda kira-kira ada nggak tambahannya Bu? Iya, karena kan STBM tuh untuk masyarakat sendiri gitu Bang. Jadi masyarakat harus bisa lah gitu menyadarkan diri bahwa STBM itu penting gitu, kayak pengelolaan sampah, limbah, air bersih, stop buang air besar sembarangan gitu kan. Itu penting loh untuk diri kita sendiri gitu. Jangankan untuk orang lain dulu, diri kita sendiri dulu gitu yang kita itu. Jadi untuk sadar dirilah kita supaya kita kalau yang nggak ada jambannya untuk membuat jamban, yang buang sampah sembarangan disediakanlah tempat pembuangan sampah atau kita bisa mengelolanya gitu Bang. Oke, siap Ibu. Nah, sebelum kita berlanjut nih Bu ke pertanyaan terakhir kita ya, ataupun mungkin closing statement kita ya Bu. Ini kita ada satu pertanyaan Bu dari TikTok kita, yaitu kita kembali ke pilar keempat ya, pilar ketiga Bu, tentang air minum. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Adit. Jika kadar pH pada air sumur mencukupi untuk dikonsumsi tanpa dimasak, apakah boleh Bu katanya?
Itu kalau untuk air minum Bang Adit ya, kita lakukan cek labor di Dinas Kesehatan. Kalau cuman untuk pH-nya memenuhi syarat, boleh kita minum. Tapi itu dari segi bakteriologi. Kemudian kalau kita tidak tahu dari segi kimianya, kita juga periksa di labor itu kimianya, zat apa yang terkandung di dalam air minum. Belum tentu dengan pH yang memenuhi syarat, tapi kita tidak tahu bagaimana zat kimia yang terkandung di dalam air minum kita tadi. Oke, nah berarti intinya tetap harus cek labor dulu ya Bu ya, untuk memastikan kira-kira walaupun pH-nya tinggi, bisa jadi ada zat kimia juga yang terkandung di dalamnya, yang bisa membahayakan ketika kita konsumsi. Oke Bu, baik Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan dari Ibu Yolanda dan Ibu Rita agar masyarakat bisa lebih sadar dan konsisten nih menerapkan 5 pilar STBM dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Ibu Rita terlebih dahulu. Ya, kepada responer kita semua, harapan saya untuk STBM ini, mari kita bersama-sama membangun masyarakat kita untuk hidup bersih dan sehat. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita sampaikan di masyarakat. Untuk yang pertama kita lakukan stok buang air besar di jamban sehat. Kemudian yang kedua melakukan pengelolaan air minum dan makanan yang aman. Yang ketiga kita lakukan pengelolaan sampah yang aman. Dan yang keempat pengelolaan limbah yang aman, limbah cair yang aman. Nah, itu yang kita lakukan, terutama harapan saya untuk masyarakat mau merubah perilaku dari yang sanitasi yang jelek tadi menjadi ke sanitasi yang lebih baik lagi, agar kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, itu yang harapan saya untuk masyarakat kita semua. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rita. Nah, selanjutnya kita kembali ke Ibu Yolanda nih. Kira-kira Bu, apa nih pesan dan harapan Ibu Yolanda untuk masyarakat agar lebih sadar dan konsisten menerapkan 5 pilar STBM di kehidupan sehari-hari? Iya, kita harus sadar diri untuk tujuan bersama gitu ya Bang ya, supaya yang belum punya jamban kita membuat jamban dengan cara gotong royong atau buat arisan tadi ya Bang ya. Habis itu sampah gitu, sampah harusnya kita kelola, yang sampah plastik kalau bisa didaur ulang gitu ya Bang ya, agar tidak menumpuk di rumah kita gitu kan. Habis itu seperti pengelolaan air minum dan makanan tadi ya Bang, kita sebelum minum itu sebaiknya harus kita masaklah dulu airnya supaya kita yakin air itu benar-benar bersih untuk kita konsumsi gitu kan. Oke. Habis itu untuk limbah cair sebaiknya kita bikinlah kayak septic tank yang dibilang Kak Rita tadi kan, dan alirannya juga harus tertutup agar tidak menjadi penyebaran penyakit bagi diri kita sendiri dan orang lain gitu Bang. Oke, terima kasih untuk Ibu Rita dan Ibu Yolanda ya untuk closing statementnya di hari ini. Nah, mungkin untuk pembahasan kita tentang STBM dan CPTS ya, CTPS juga sampai di sini ya, juga sampai di sini ya Ibu ya. Nah, untuk itu responer dari perbincangan kita hari ini, kita bisa memahami nih bahwa sanitasi total berbasis masyarakat bukan hanya program pemerintahan semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. 5 pilar STBM mulai dari stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, hingga pengelolaan sampah dan limbah, semuanya saling berkaitan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas tentunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua ya, untuk mulai menerapkan perilaku hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu terima kasih Jojo ucapkan untuk kedua narasumber kita dari Puskesmas Ketaping, untuk Ibu Rita dan Ibu Yolanda ya, atas ilmu dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar Respon Radio Ibu. Nah, untuk itu saya Jojo dan tentunya Ibu Rita dan Ibu Yolanda pamit undur diri ya. Sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jadilah bagian dari perubahan menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.